Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 1996142028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait teori hegemoni ekonomi. Yang pertama, kita tentunya perlu mengetahui apa itu teori hegemoni. Teori hegemoni itu berasal dari istilah hegemoni dalam bahasa Yunani, yaitu eugemonia, yang menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara kota. Istilah hegemoni pertama kali digunakan oleh Plekhanov, seorang penganut Marxis pada tahun 1880. Istilah ini digunakan oleh Lenin. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Pengertian hegemoni menurut Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Hegemoni Gramsci menekankan kesadaran moral, di mana seseorang disadarkan lebih dulu akan bertujuan hegemoni itu. Setelah seseorang sadar, ia tidak akan merasa dihegemoni lagi, melainkan dengan sadar melakukan hal tersebut dengan sukarela. Jadi terdapat dua jenis hegemoni, yang satu melalui dominasi atau penindasan, dan yang lain melalui kesadaran moral. Hegemoni dengan dominasi atau penindasan merupakan hegemoni konsep Marxis ortodoks, biasanya bernuansa negatif. Sementara itu, hegemoni menurut Gramsci adalah hegemoni dengan kepemimpinan intelektual dan moral, biasanya bernuansa positif. Di dalam teori hegemoni terdapat 3 tingkatan hegemoni. Yang pertama, hegemoni integral, ditandai dengan afiliasi massa yang menghendaki totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Kesepakatan berjalan baik tanpa ada kontradiksi karena adanya kesatuan moral dan intelektual. Yang kedua, hegemoni yang merosot, ditandai apabila dalam masyarakat kapitalis menghadapi tantangan berat dari kelas pekerja. Yang ketiga, hegemoni minimum, berdasarkan pada kesatuan ideologis dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, teori stabilitas hegemoni dalam ekonomi internasional. Teori stabilitas hegemoni menjelaskan keterbukaan dan stabilitas ekonomi internasional yang memungkinkan adanya negara tunggal yang mendominasi, dengan mendefinisikan negara sebagai aktor tunggal yang nantinya akan menjadi penentu utama dalam sistem ekonomi internasional. Teori ini memiliki elemen liber dalam menciptakan perekonomian dunia yang terbuka berdasarkan pada perdagangan bebas. Teori ini juga sangat penting karena harapan pasar internasional tersebut pada kekuasaan dominan yang liberal. Tanpa adanya hegemon, perekonomian dunia tidak akan stabil. Teori stabilitas hegemoni ini dikembangkan oleh Charles B. Kindleberger dan juga dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Robert Gilpin dan Stephen Kranes. Mereka mendeskripsikan pola hubungan ekonomi internasional abad ke-19, yang pada akhirnya mereka memandang bahwa negara Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara hegemoni yang mendorong keterbukaan ekonomi internasional global. Itulah tadi penjelasan saya terkait teori hegemoni ekonomi. Bila ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.